Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Yang semangat dong sorak-sorainya buat Tuhan. Ya, baik, puji Tuhan. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Teduhkan hati, kita satukan hati kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi di hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu. Hari-hari yang sudah kami jalani, kami boleh melihat pertolongan Tuhan. Kami sudah menikmati berkat dan kebaikan-Mu. Kami sudah menikmati semua yang baik di dalam Engkau, Yesus. Dan kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau. Dan hari ini saatnya kami datang di hadapan-Mu dengan bersyukur, beribadah, menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Bapa, dan siap terima firman-Mu. Biar waktu yang sebentar ini Tuhan, waktu yang sedikit ini kami boleh pakai untuk menikmati Engkau dan berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Percaya bahwa rancangan Tuhan indah. Percaya bahwa Dia selalu beri yang terbaik. Tapi terlebih dahulu bawa hidupmu yang terbaik di hadapan Tuhan. Jadi hidup harum, persembahan yang hidup dan menyenangkan hatinya. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Sama-sama katakan ragu. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Ku tak takut, percaya sebab Tuhan, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Jemaat Tuhan saja nyanyikan ya. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang, amen, ku tak takut
sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan Tuhan, segala yang amin terjadi dalam hidupku, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh Bapa, rancanganmu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja. Amin. Mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rancanganmu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Mari biar musik saja mainkan pujian ini. Kami percaya rencana-Mu indah atas kami Tuhan. Kami yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan gak pernah tinggalin kami sendirian. So kami kuatkan iman kami dalam Engkau Yesus. Kami kuatkan iman pengharapan kami dalam Engkau Tuhan. Kami pasti ditolong Tuhan. Kami pasti keluar lebih daripada pemenang bersama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Ya, kami mau buka hati kami dan berfirmanlah buat kami Tuhan. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, dan mampukan kami bangkit dan berdiri, karena tangan-Mu yang menopang setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yuk mari bagi berdiri sama-sama. Angkat suaramu dengan percaya. Bapa, ku percaya. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Angkat tanganmu dan nyanyikan. Oh, Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa senangnya kami ada di tempat ini ya Tuhan. Tempat di mana Engkau ada di tengah-tengahnya.
Kami tahu Engkau sedang mendekap dan memeluk kami satu persatu. Dan kami percaya siang ini tidak ada satupun di antara kami yang akan dilewatkan oleh Tuhan. Kami percaya anugerah Tuhan yang besar ada di tempat ini yang akan melawat kami satu persatu. Sehingga siang hari ini akan menjadi siang yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, di mana banyak anak-anak Tuhan dijamah dan dilawat Tuhan dengan cara yang terbaik. Dan sekarang Rohul Kudus bekerjalah, turutlah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua, untuk kami bisa memahami rencana dan kehendak Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID ini. Karena kami percaya tanpa Tuhan kami ini tidak ada apa-apanya. Sekarang berfirmanlah ya Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam sejahtera untuk setiap kita yang hadir dalam ibadah ini. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dengan sehat, kuat, panjang umur, diberkati Tuhan hidup kita masing-masing sehingga kita ada seperti adanya kita hari ini. Apa kabar saudara? Puji Tuhan ya, sehat semua. Panasnya di bawah 37. Tadi saya langsung ditembak sama Pak Gideon. Kepalanya, waduh langsung cari kepala. Ya, mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Tema khotbah saya adalah Allah itu adalah tempat perlindungan kita. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Mari kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini dalam Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikianlah firman Tuhan, 1, 2, 3, Allah kota benteng kita. Ya, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah itu adalah tempat perlindungan bagi kita. Hari ini hal yang pertama yang akan kita dapati dalam pembacaan ini ada pada ayat yang kedua yang dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Inilah hal yang pertama dalam wabah ini yang harus kita mengerti. Karena uang selamanya tidak bisa menyelamatkan kita. Hebat pun tidak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita dalam wabah ini adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga dalam wabah ini jangan cari yang lain, cari Tuhan saja. Kita perlu Tuhan. Dan sesungguhnya yang bisa menyelamatkan saudara, benarlah seperti kata Alkitab yang berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Sehingga dalam wabah ini mari bangun imanmu. Cari Tuhan. Dia masih mau ditemui. Dia Tuhan yang tidak akan pernah menolak kita. Saudara, di tengah-tengah wabah pandemi COVID ini, saya percaya Tuhan itu tetap baik bagi kita. Kalau dulu sebelum wabah COVID ini dia adalah Tuhan yang menyatakan kebaikannya, dia juga adalah Tuhan yang tetap menyatakan kebaikannya di tengah wabah ini. Bahkan sesudah wabah ini pun dia tetap Tuhan yang baik. Daud pernah berkata dalam Mazmur 103 ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Jangan pernah lupa saudara punya Tuhan yang baik. Sekalipun kita sedang ada dalam keadaan yang sulit seperti ini. Jangan pernah lupa bahwa kita punya Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk kita sekalian. Sesulit-sulitnya hidup, kita masih punya Tuhan. Amin. Sesusah-susahnya hidup kita masih memiliki Tuhan yang beserta dengan kita. Alkitab berkata kepada kita, dia disebut Allah yang adalah Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menyertai kita. Bukan hanya sampai kemarin, tetapi sampai hari ini. Di titik di mana saudara berada, dia tetap bersama-sama dengan saudara. Sehingga kalau kita punya Tuhan yang seperti ini, kenapa kita mesti ragu dalam menjalani hidup di tengah-tengah wabah ini? Tidak akan
bisa membuat kita berubah untuk mencintai Dia, sekalipun kita ada dalam situasi yang sangat menegangkan. Saya selalu katakan kepada banyak orang bahwa kita memiliki ketakutan yang sama. Kita memiliki rasa khawatir yang sama. Tapi jangan pernah lupa kita punya Tuhan yang sama, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan itu ada bersama-sama dengan saudara sekalian. Saudara, siapa yang tidak takut? Di tengah-tengah wabah yang begitu luar biasa mencekamnya. Kita pikir saat-saat sekarang ini sudah aman, sudah mendingan. Tapi kalau kita lihat grafik kenaikan orang-orang yang positif COVID-19, begitu luar biasanya naik dan begitu tambah banyaknya orang-orang yang terkena COVID-19 ini. Begitu menakutkan. Tetapi di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah rasa khawatir kita, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Inilah Tuhan kita, saudara. Sehingga hari ini tetaplah percaya. Jangan mati sebelum tiba hari kematianmu. Kenapa saya katakan demikian? Jangan putus asa. Bangkit, saudara. Kita masih punya Tuhan dalam wabah ini. Kita masih punya Tuhan yang bisa membuat apa yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau saudara hidup hari ini, saya selalu katakan kepada banyak orang dekat saya, kalau kita berani hidup, kita juga harus berani mati. Saudara, kalau kita hidup, itu tandanya bahwa kita pasti mati. Entahkah kematian itu menjemput sebelum wabah ini, dalam wabah ini, atau sesudah wabah ini. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa melarikan diri dari kematian. Dalam Habakuk pasal 2 ayat 5 dikatakan, maut itu bagaikan raksasa yang rakus, yang tidak pernah kenyang-kenyang untuk menelan orang yang bisa ditelannya. Maut digambarkan seperti raksasa yang rakus. Dan berapa banyak orang yang sudah ditelannya, bahkan sebelum wabah ini pun sudah banyak yang ditelan oleh maut. Orang-orang yang kita kasihi, bahkan yang di tengah-tengah wabah ini pun, bahkan nanti sesudah kita melewati wabah ini pun, seorang pun manusia tidak ada yang bisa melarikan diri dari apa yang dinamakan kematian itu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita memang tidak bisa menjaga kematian. Siapa yang bisa menjaga kematian? Tidak ada seorang pun yang bisa menjaga kematiannya. Kematian itu kadangkala tidak minta izin dulu. Maut itu kadang kalau datang dia tidak memberitahu dulu. Dia bisa datang seperti petir di siang bolong. Sehingga siapakah kita hari ini yang hidup di luar Tuhan? Terlalu ngeri kalau saudara hidup jauh dari Tuhan. Sehingga benarlah kalau hari ini Alkitab berkata bahwa sesungguhnya Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Kita harus hidup di dalam jalan ini. Dan kalau dikatakan kematian itu adalah pasti, tapi hidup itu adalah pilihan. Saudara, kita memang tidak bisa menjaga kematian, tapi kita masih bisa menjaga hidup. Kita masih bisa memilih dalam hidup ini. Ada orang yang berkata, Pak, dalam wabah ini, kayaknya lebih enak orang yang sudah dipanggil Tuhan ya. Lebih enak orang yang sudah meninggal. Lah memang kenapa? Kadang nggak mikir lagi kontrakan, kadang nggak mikir lagi kebutuhan, nggak mikir lagi cari pacar yang berat. Nggak mikir lagi ngurusin badan. Saudara, saya mau katakan sekuat apapun perjuangan saudara untuk kurus, kalau Tuhan inginnya saudara gemuk, saudara mau apa? Sehingga saya selalu katakan bahwa semua pasti kurus pada waktunya. Amin. Ya, cuma masalahnya orang gemuk itu, orang bahagia itu susah kurusnya, saudara. Jadi kalau saudara gemuk, bilang aja, karena gue terlalu bahagia kali ya. Padahal saya cuma nyenengin aja tahu. Ya. Dan tahukah saudara bahwa kalau kita gemuk atau kurus, kita masih punya harapan. Gemuk atau kurus itu masih bisa berubah. Tinggi atau pendek itu yang gak bisa dirubah. Jadi saudara nanti pulang dari tempat ini, saudara lari dan bilang, hore, kata pendeta, aku masih punya harapan. Bagaikan SpongeBob yang lari, hore, punya harapan, punya harapan. Ya, ya, ya. Yang gemuk masih bisa kurus, yang kurus masih bisa gemuk. Ya. Sehingga jalani saja hidup ini bersama dengan Tuhan. Kadang-kala ngurusin badan itu nggak perlu olahraga juga kok dalam wabah ini. Stres juga buat kita kurus. Ya. Jadi kalau kita menjadi orang-orang yang susah dan
mengalami keputusasaan dalam masa-masa sulit ini. Bagaimana kita bisa memilih untuk maju? Bagaimana kita bisa memilih untuk bergerak? Bagaimana kita bisa memilih untuk menjalani hidup dengan tetap percaya kepada Tuhan? Kita masih punya Tuhan di tengah-tengah wabah ini, saudara. Siapa yang tidak sulit hidup dengan cara seperti kita hidup sekarang ini? Kita bukan orang yang terlalu bisa perfeksionis dalam menjaga kesehatan. Saudara, jujur kita harus akui bahwa siapakah kita yang bisa perfeksionis menjaga kesehatan sedemikian telitinya. Harus cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker, saudara. Kalau bukan Tuhan yang tolong kita, kita ini nggak ada apa-apanya. Kalau Tuhan yang melakukan segala sesuatu dari hidup kita, kita ini nol besar. Hanya bersama dengan Dia kita aman. Hanya bersama dengan Tuhan kita punya harapan yang tidak pernah mengecewakan dalam hidup kita masing-masing. Sehingga kalau kita belajar tentang kehidupan di tengah-tengah wabah ini, kalau bukan karena Tuhan, kita ini juga sudah lama tidak ada. Terlalu ngeri hidup dalam wabah COVID-19 ini, saudara. Virus itu tidak bisa kita lihat. Di mana kita bisa tahu COVID itu ada di mana? Kita tidak tahu dia ada di mana. Dan kadang orang bisa kena dengan begitu ngerinya. Tapi satu hal, Alkitab berkata kepada kita bahwa kita masih punya iman. Iman itu dalam Ibrani 11 ayat 1, 2, dan 3 dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Kita punya dasar untuk tetap percaya di tengah wabah ini karena kita memiliki iman. Lalu yang kedua kata Alkitab, iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, memang kita tidak bisa melihat virus itu ada di mana, tapi kita juga tetap percaya bahwa ada Tuhan yang juga tidak kelihatan yang sedang menjaga kita. Dari mana kita tahu? Iman kita menjelaskannya. Bahkan ada satu pujian yang berkata, bukan hanya melihat Tuhan, tetapi melihat ada kota yang indah cerah yang nampak dari mata iman kita sebagai orang-orang yang percaya. Bukankah ada lagunya? Ada kota yang indah cerah. Masih ingat? Nampaklah dari mata iman. Jadi mata iman kita melihat ada kekekalan yang disiapkan Tuhan, ada surga yang tidak kelihatan, tapi iman kita bisa melihat. Dan dalam wabah ini, sekalipun kita tidak bisa melihat virus, sekalipun juga kita tidak melihat Tuhan secara nyata, tapi dengan iman kita tahu ada Tuhan yang sedang bergerak melindungi kita. Saudara, jangan pernah berkata bahwa saudara adalah orang yang dikasih Tuhan, lalu sementara orang yang jadi korban dalam wabah ini, mereka tidak dikasih Tuhan. Ini bukan menjelaskan Tuhan baik atau tidak baik. Karena memang waktunya harus berlangsung seperti ini, saudara. Alkitab berkata, segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Satu kali wabah ini juga pasti akan lalu. Dan ketika wabah ini lalu, kita semua membawa kesaksian-kesaksian yang besar, dan berkata, kalau bukan Tuhan yang tolong saya ini tidak ada apa-apanya. Dan inilah kebenarannya. Sehingga jangan pernah stres berlebihan. Jangan pernah menganggap dunia sudah berakhir. Dunia belum berakhir, saudara. Saudara masih ada di episode ini. Saudara masih ada di tahap ini. Dan saya percaya kita pasti menang atas wabah ini. Saya terlalu percaya kita semua akan diberikan jalan untuk bisa keluar dari wabah ini. Dan satu kali kita semua akan menceritakan sebuah kesaksian-kesaksian besar. Bahwa di tengah wabah ini sesungguhnya bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang beserta dengan kita. Kita harus berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang seperti ini, saudara. Wah, ini luar biasa, saudara. Kalau saudara sampai di titik ini, maka apapun yang terjadi, saudara tidak akan pernah ragu lagi. Saudara tidak akan pernah khawatir lagi di tengah-tengah wabah ini. Saya kemarin menemukan sebuah kalimat dalam perenungan saya. Kalimat itu adalah kalimat yang besar. Kalimatnya begini, COVID membuat seseorang takut Tuhan. Dan ketika seseorang takut Tuhan, maka orang itu tidak takut COVID lagi. Saudara, berapa banyak orang yang akhirnya takut kepada Tuhan di tengah wabah ini. Kembali ke jalan Tuhan di tengah wabah ini. Karena mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa menolong mereka. Tidak ada yang bisa memberikan jalan keluar. Kecuali jalan yang ada di jalannya Tuhan.
Sehingga presentasenya orang yang kembali ke jalan Tuhan, begitu banyak orang yang berduyun-duyun. Sehingga tahukah saudara bahwa di tengah wabah ini bukan hanya terjadi kematian massal, tetapi juga terjadi pertobatan massal yang sedang melanda negeri ini dan seluruh dunia. Lalu ketika seseorang takut akan Tuhan, mereka tidak takut COVID lagi. Apa maksudnya, Pak? Apa kita harus nggak pakai masker, nggak pakai cuci tangan, nggak pakai jaga jarak begitu? Oh enggak. Takut akan Tuhan itu selalu beriringan dengan hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi ketika saudara takut Tuhan lalu tidak takut COVID lagi, saudara mulai berjalan dengan hikmat yang juga menyertai saudara. Apa artinya hikmat? Hikmat itu adalah pengertian. Hikmat itu adalah bijaksana. Kalau kita harus ikuti protokol kesehatan selama ibadah ini, kenapa tidak? Kalau kita harus pakai masker, kenapa tidak? Kalau kita harus jaga jarak, kenapa enggak? Kalau kita pulang harus mau masuk ke rumah mandi dulu, ya enggak apa-apa. Kadang sehari bisa 3 kali keramas saudara, karena keluar 3 kali. Keluar rumah 3 kali. Ya. Sampai rambut rontok. Ada jemaat berkata, Pak, ini rambut saya sudah Agus Umar. Maksudnya agak gundul sedikit, untung masih ada rambut. Karena 3 kali keramas tiap hari. Ya, saya selalu bilang bahwa kalau rambut kita gugur, ya, itu berarti atas izin Tuhan. Ya. Jadi nggak apa-apa juga kok kalau rambut rontok. Kenapa? Karena masih kelihatan ganteng juga. Ada orang yang berkata, untung saya gundul, kalau enggak saya nggak ganteng seperti ini. Saya bilang, mimpi kali ya. Ya iya Pak, karena di sini ada tulisannya, atas izin Tuhan. Kadang kita masuk ke rumah, ada beberapa jemaat yang sampai bangun kamar mandi di depan rumahnya. Karena siapapun yang mau masuk rumah, kalau dia habis dari luar rumah, dia harus mandi. Ya. Ya kalau kita nggak bisa bangun kamar mandi di depan rumah, kan siapa kita? Ya. Kita kan juga harus masuk ke rumah, mandi dulu. Ma, aku kan harus masuk ke dalam rumah. Masa kita harus mandi di rumah tetangga? Kan enggak. Kan kamar mandinya di dalam. Ya. Nah inilah cara kita hidup dalam wabah ini saudara. Dipenuhi bijaksana, dipenuhi hikmat. Karena berpikir benar saja tidak cukup. Kita juga harus berpikir positif. Karena berpikir benar pasti menghasilkan berpikir positif. Memakai masker itu tandanya kita berpikir positif. Jaga jarak itu namanya kita berpikir positif. Kita tidak boleh sembrono dan ceroboh dalam wabah ini saudara. Kita harus ikuti apa kata protokol kesehatan yang sedang dilakukan di tengah-tengah wabah ini. Lalu kemudian yang kedua saudara, apa yang Alkitab katakan di tengah-tengah kehidupan kita dalam wabah ini? Kalimatnya dikatakan di ayat yang kedua. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, di tengah-tengah wabah ini siapakah yang tidak mengalami kesesakan? Waktu pertama kali wabah ini ada, saya 1 minggu mengalami rasa yang mencekam. Siapa yang tidak takut dengan kengerian wabah ini? Waktu itu saya berpikir kalau saya bisa jaga kesehatan, jangan-jangan ada orang rumah yang tidak bisa jaga. Kalau saya tidak kena, jangan-jangan ada orang rumah yang bisa kena. Begitu menakutkan, setiap malam terbangun lalu tidak bisa tidur sampai pagi. Begitu mencekamnya. Dan waktu saya ada di pertama-tama wabah ini, sama seperti saudara, kita pikir dunia sudah berakhir. Kita pikir semua manusia akan mengalami kesusahan yang besar. Lalu ketika seminggu kemudian saya bangkit dan melihat kebenaran Tuhan. Dan ketika saya melihat kebenaran Tuhan, sesungguhnya Tuhan tetap ada di tengah-tengah wabah ini untuk kita semua. Sehingga saudara, apapun yang menjadi kesesakanmu hari ini. Apakah engkau seorang pengusaha yang sedang mundur usahamu oleh karena wabah COVID-19? Tetaplah percaya Tuhan itu adalah penolong kita. Dalam wabah ini kita bagaikan seorang pemazmur yang berjalan lalu berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dan aku bertanya dari manakah aku mendapatkan pertolongan. Lalu hatinya, mulutnya secara spontan menjawab, dari Tuhan
yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanlah tempat pertolongan kita. Tuhanlah yang disebut sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ketika di tengah wabah ini kita takut Tuhan, maka kita tidak takut COVID lagi, maka kita berjalan dengan hikmat. Kalau kita takut, kita nggak mungkin ada di sini. Amin. Kenapa saudara ada di sini? Karena saudara adalah orang yang mengalahkan ketakutan dengan hikmat saudara. Kita bukan orang yang sembrono. Di depan kita sudah ditembak kepalanya. Duduk kita jaraknya seperti ini. Ya. Lalu kita pakai masker. Lalu kita pakai hand sanitizer. Lalu nanti sampai rumah kita mandi baru kita bercengkrama di rumah. Ya. Dan ketika kita menjadi orang-orang yang menjalani hidup ini di tengah-tengah hikmat, maka kita menjadi orang-orang yang tidak gampang untuk dikalahkan oleh COVID-19. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang kuat karena Tuhan menolong imun saudara tetap terjaga dengan baik. Saya percaya bahwa Tuhan menolong saudara sehingga saudara tidak gampang untuk dikalahkan oleh COVID-19. Lalu ketika saudara besok pun kerja, kenapa saudara kerja lagi? Karena saudara tidak mau dikalahkan oleh ketakutan. Kenapa? Karena saudara sudah takut Tuhan, lalu saudara percaya Tuhan, lalu saudara dipenuhi hikmat, lalu saudara menjalani hidup dengan cara yang terbaik. Dan ini caranya saudara bukan hanya takut, tetapi saudara mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama saudara. Kalau kita harus menjaga kesehatan, kenapa tidak? Karena dengan menjaga kesehatan sendiri itu berarti kita juga menjaga kesehatan orang lain. Dengan menjaga diri itu tandanya kita juga mengasihi orang-orang yang ada di dekat kita. Suami, istri, anak-anak, saudara, kakak adik kita, orang tua kita, saudara. Dan Tuhan menolong kita di tengah-tengah saat kesesakan ini. Pada waktu kita di rumah saja, waktu lalu saudara. Kita cuma pakai baju rumah. Tidak lagi pakai baju yang ada pangkatnya. Yang kalau orang lihat kita langsung hormat. Di rumah kita cuma pakai kaos tipis. Tidak ada pangkat. Ya, semua orang juga tahu siapa kita, kenal kita dengan dekat. Lalu begitu akrab dengan kita. Mereka adalah keluarga kita. Ketika kita ada di rumah saja, kita baru belajar tentang sebuah kebenaran. Bahwa sesungguhnya selama ini saya selalu mengidolakan yang lain. Saya selalu mengidolakan gereja yang besar, pendeta yang besar. Sekarang Tuhan balikkan mata saya dan melihat sesungguhnya keluarga saya telah menjadi idola saya. Di saat wabah ini ketika kita ada di rumah, kita berdiri untuk memberitakan firman. Suami berdiri baca firman, istri pimpin pujian, anak-anak gandengan tangan berdoa. Dan saudara lihat pertumbuhan iman keluarga saudara hari ini, bukan? Sehingga pastikan saudara tetap ada dalam mesbah doa yang tidak pernah berhenti di tengah wabah ini. Kalau saudara mulai kendor, ingat netizen berkata, jangan sampai kendor. Saudara harus tetap maju. Saudara harus ibadah pagi, saudara harus ibadah malam sebelum tidur. Saudara harus berdoa, baca firman, ajak istri, suami, anak-anak, kakak dan adik. Ayo kita berdoa. Dan lihat pertumbuhannya. Dulu kita lihat suami kita terbata-bata baca Alkitab, sekarang sudah mulai lancar. Dulu buka kitab Hagai aja nyarinya setengah mati. Ya, dulu ada jemaat yang ya karena sudah nggak ketemu hanya dibuka aja yang asal-asalan. Padahal kita tahu Hagai sama Perjanjian Baru tebalnya nggak segitu. Karena kita sudah tahu dan pengalaman ya. Nah sekarang saudara mau buka kitab apa? Habakuk oke, Hagai oke, Jefanya oke. Saudara nggak tanya, oh kitab Nahum ada ya? Ya, saudara nggak bertanya seperti itu karena saudara sendiri sudah bertumbuh dalam pengetahuan saudara akan firman. Lalu lihat kata-kata saudara sepanjang wabah ini ada. Kata-kata saudara mulai merupakan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Sehingga suami saudara mulai berkata, ma dulu sebelum wabah ini kamu cerewet, tapi sekarang kok udah enggak ya. Ya iya pak, aku kan sudah gak kumpul lagi dengan kumpulan pencemooh. Sekarang udah dilarang keluar. Waduh berarti nanti kalau wabah ini udah selesai, gawat. Ya, papa, kamu itu dulu suka ngamuk, apa aja tersinggung, anak gerak sedikit salah, ke kiri salah, ke kanan salah, kamu bawaannya marah, tetapi sekarang kamu punya hati bapa. Saudara bayangkan,
Suami saudara berubah di tengah-tengah wabah ini. Istri saudara berubah di tengah-tengah wabah ini. Anak-anak saudara berubah di tengah-tengah wabah ini. Tidak gampang saudara. Apalagi waktu lalu kita dengar khotbah online kayaknya gimana gitu ya. Ketika wabah COVID-19 ini ada, semua ibadah dijalankan secara online saudara. Waktu itu saya melayani, lalu khotbah saya direkam, lalu saya ikut ibadah ketika ibadah itu dijalankan. Dan di dalam wabah ini baru pertama kali saya jadi jemaat dan yang khotbah adalah saya sendiri. Saya iya saya lupa, loh kan itu saya. Dia bilang amin, saya amin. Lalu dalam hati saya kayaknya kenal siapa yang khotbah ini. Padahal saya, saudara bayangkan saudara, kapan saya dikhotbahin diri sendiri kalau bukan di tengah-tengah wabah ini. Dan saya bisa mengaminkan setiap firman yang saya dengar. Dan saudara tahu di tengah-tengah wabah ini ketika ibadah online itu berlangsung, saudara pikir tidak banyak orang yang dilawat Tuhan? Banyak. Saudara pikir tidak banyak orang yang disembuhkan? Banyak saudara. Saudara ingat, ibadah online bukan hanya terjadi dalam wabah ini. Jauh sebelum ini kita mengenal GO Studio. Pelayanan John Hartman, pendeta John Hartman almarhum, Pastor Gilbert Lumoindong di TV selalu berkhotbah. Dan saudara tahu di akhir pelayanan mereka selalu ajak orang berdoa. Saudara, kalau saudara sepakat dalam doa, mari taruh tangan kanan saudara di hati saudara, atau pegang kaca TV saudara, dan mari kita berdoa. Saudara tahu berapa banyak disembuhkan? Banyak sekali dan banyak sekali. Saya mau katakan buat saudara, bahwa ibadah online tidak pernah membatasi kuasa Tuhan untuk tetap dilakukan dalam hidup saudara. Sehingga kalau saudara harus ibadah online, saudara tidak sempat datang ke sini, lalu saudara menikmati ibadah online di GBI REM ini, ikuti saja. Ya. Yang penting gak sambil makan Indomie. Kan ada orang karena ibadah online aja makan pop mie gitu ya. Amin, amin. Ya, jangan begitu. Saudara juga harus pakai baju ibadah. Pakai kemeja, pakai celana panjang, pakai rok. Karena kita sedang beribadah. Jangan duduk di kursi goyang. Nanti lagi pimpin pujian, khotbah udah masuk, saudara tinggal tidurnya. Bangun-bangun sudah RCTI, oke. Ya. Saudara harus benar-benar menikmati ibadah online. Dan selalu saya katakan kepada banyak orang, Gusti Allah itu mboten gaptek. Amin. Tuhan bisa memakai teknologi yang ada di tangan saudara lebih baik daripada saudara bisa memakainya. Saudara baru ngerti di tengah-tengah wabah ini kan, bahwa sesungguhnya Tuhanlah pencipta teknologi. Saudara banyak orang yang berkata, Pak, kata Alkitab, di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Sukarnya di mana? Mau makan tinggal GoFood. Mau bayar parkir tinggal OVO. Mau beli apa-apa tinggal ShopeePay. Pendeta tahu aja, ya iyalah. Karena ibu-ibu itu ya, keluar sih enggak. Tapi seminggu bisa 4 kali ada orang yang teriak di depan rumah, paket. Tangannya jahil amat, saudara. Nggak bisa tahan kalau nggak ngulik belanja online tuh. Tetangga saya beli semua alat-alat masak. Masaknya belum bisa, kok udah beli banyak itu alat-alat masak. Belajar, akhirnya bisa juga. Ya. Ada yang beli gitar, tiba-tiba Pak gitarnya udah nyampe. Udah bisa gitar, belum. Akhirnya di tengah-tengah wabah ini jadi bisa gitar. Apa yang sukar Pak? Kita mau ke daerah, kita mau ke luar negeri. Begitu cepat, ke Singapura yang begitu jauh saja kita hanya beberapa jam. Manusia merasa hebat, manusia merasa sudah memiliki dunia dalam genggaman tangannya. Lalu saya katakan, apa yang menjadi kesukaran di tengah-tengah zaman seperti ini? Yang menjadi kesukarannya adalah ketika banyak orang tidak lagi mengharapkan Tuhan dalam hidupnya. Karena mereka pikir nggak pakai Tuhan-Tuhanan juga bisa. Mereka mau beli mobil ratusan juta. Bahkan ada orang yang beli mobil 1M saja tinggal gesek. Gak perlu bawa uang sekoper. Gak perlu bawa uang 1 mobil saudara. Tinggal gesek. Semua gampang. Yang susah adalah mempercayai Tuhan dalam semua kebisaan kita. Sehingga hari ini saudara, jangan hanya mengandalkan Alkitab elektronik. Saudara juga harus buka Alkitab buku. Saya kalau khotbah kadang pakai Alkitab buku, juga pakai Alkitab elektronik. Kenapa? Karena kadang kita harus kembali, ya buka lembaran-lembaran Alkitab itu.
Alkitab elektronik ini baterainya bisa habis. Alkitab elektronik ini bisa error. Tapi Alkitab buku tidak bisa error. Jangan sampai saudara dikurangi kesukaannya dalam baca firman hanya karena saudara terlalu sering membuka Alkitab elektronik. Lalu saudara melupakan persekutuan pribadi saudara dengan Tuhan. Dan sepanjang saya selalu memulai hari dengan merenungkan firman Tuhan, sepanjang itulah saya bisa banyak mencatat apa yang Tuhan katakan bagi hidup saya di setiap hari ketika saya merenungkan firman-Nya. Banyak saudara. Cuma masalahnya karena saudara kebiasaan, ya Alkitab tinggal buka handphone. Alkitab buku udah gak pernah dibaca lagi. Baca. Jadikan itu menjadi alat saat teduh saudara. Sampai saudara mencatat semua yang terbaik yang Tuhan katakan untuk saudara. Dan inilah yang Tuhan mau saudara alami dalam hidup saudara hari-hari ini. Tuhan bisa memakai teknologi. Bahkan dia Tuhan yang begitu canggihnya melawat kita dengan cara ibadah online dan tetap bisa menyembuhkan dan melawat kita dengan cara yang terbaik. Banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan di tengah-tengah wabah ini. Sekalipun mendengar dan mengikuti ibadah online saja. Nah, kita beruntung saudara. Kita sudah bisa mengikuti ibadah tatap muka. Ya. Aduh, kalau nggak khotbah dengar langsung itu kayaknya ada yang kurang. Nggak ketemu jemaat itu kayaknya ada yang kurang. Dan memang betul. Tapi Tuhan tidak bisa dibatasi oleh sekedar jaringan online sekalipun. Bukankah dia hadir di rumah saudara ketika saudara di rumah saja waktu lalu? Dia Tuhan yang dikatakan penolong dalam kesesakan yang sangat-sangat terbukti. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimanakah Alkitab berkata kepada kita tentang wabah ini? Apa yang harus kita ketahui? Di ayat yang ketiga dan keempat dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Lagu Sukacita Surga tadi berkata, sukacita surga nyata penuhiku, ku dapat saksikan kuasanya, tahlukan badai bergelora. Dan Alkitab berkata, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, Tuhan itu akan tetap menyertai kita. Sehingga kalimatnya, sebab itu kita tidak akan takut. Saudara, saya percaya kita pasti bisa melewati wabah ini. Amin. Ada orang yang berkata, tapi bagaimana Pak, ada orang Kristen, ada hamba Tuhan yang akhirnya kalah dalam wabah ini. Kita mau namakan apa mereka? Pahlawan, martir, atau korban? Lalu saya katakan, bukan pahlawan, bukan martir, bukan juga korban. Tapi memang mereka harus selesai di dalam wabah ini. Saudara, kematian itu pasti akan dialami oleh seseorang. Saya lalu katakan kepada orang itu, kalaupun kita mau minta mereka dikembalikan oleh Tuhan, mereka juga udah gak mau balik lagi. Karena mereka sudah ada di rumah yang senang. Mereka pasti bilang, enggak enakan di sini. Ya, aku gak mau kembali ke dunia. Sehebat apapun kita memaksa mereka kembali, mereka pasti tidak mau untuk kembali. Karena mereka harus selesai saja di tengah wabah ini. Dan itu bukan membuktikan bahwa Tuhan baik kepada kita dan Tuhan tidak baik kepada mereka. Kita harus berkata, bila namaku dipanggil Tuhan, aku ada. Sebelum wabah ini, atau dalam wabah ini, atau sesudah wabah ini. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menyatakan kebaikannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita punya Tuhan yang disebut tempat perlindungan kita. Sampai akhirnya. Saudara, kalau baca Alkitab, Alkitab itu dimulai dengan sebuah kalimat dalam Kejadian 1 ayat 1. Kalimatnya, pada mulanya Allah. Semua yang terjadi dalam semua keadaan hidup kita, semuanya dimulai dari Allah. Tidak ada satu keadaan pun yang meleset dari perhatiannya. Tidak ada satu keadaan pun yang di luar kendalinya. Dia tetap mengendalikan keadaan ini. Lalu kalau saudara baca dalam Wahyu pasal terakhir, ayat terakhir, kalimat terakhir, kalimatnya berkata, dan oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus yang menyertai kita. Saudara, kalau dari awal kalimatnya pada mulanya adalah Allah, semua dimulai dari Allah. Lalu kalau kita bisa sampai pada akhirnya
dalam Wahyu pasal 22 ayat 21. Ini pasal terakhir, kalimat terakhir berkata, hanya oleh kasih karunia Tuhan Yesus kita ada seperti adanya kita sekarang. Tetaplah percaya, dunia belum berakhir. Tuhan memberkati saudara. Mari kita tunduk kepala. Kita ambil waktu kita memuji Tuhan. Dengan sikap doa kita datang kepada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Mari naikkan pujian ini sambil kita mengambil sikap doa. Kita katakan kepada Tuhan, ku ada. Sebab anugerah, terima kasih Tuhan, ku ada karena kasih, karena kasih-Mu. ya, haleluya. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. ya Tuhan. Ku Kalau kami ada seperti adanya kami hari ini, karena ini semua karena kasih-Mu. kebaikan dan kasih Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, Haleluya. ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Panggil namanya Yesus. Yesus. Ya Tuhan, kami berseru-seru kepadamu. Kami tahu Kau tempat perlindungan kami. Terima kasih Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Bilang terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau tempat perlindungan kami. Haleluya. Ya anugerah-Mu Amin. buat hidupku sekarang. Ya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu. Ya Tuhan, inilah perkataan kami dalam hadirat-Mu. Kami tahu karena anugerah, karena kasih Tuhan kami ada sepertinya kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan terima kasih kami kepadamu. kasih Sekali lagi, ku ada sebab anugerah-Mu. ada Ya Tuhan. Haleluya, haleluya. ada karena kasih-Mu. Panggil namanya Tuhan Yesus. Kami tahu Kau ada di sini. Engkau mendengar teriakan kami meminta tolong. Buat kasih Sama-sama angkat tangan. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Buat hidupku sekarang, bukan
benar yang bisa kami ucapkan sore hari ini, kecuali kata terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang diberikan atas kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kamilah orang-orang yang dikatakan telah mengecap segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami orang-orang yang tidak pernah ditinggalkan. Kami orang-orang yang selalu ditemani, disertai. Orang-orang yang selalu melihat Tuhan dalam tiap langkah-langkah hidup kami. Dalam susah maupun senang, dalam sehat maupun sakit, dalam segala keadaan Engkau membuktikan bahwa sesungguhnya Engkaulah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kami anak-anak-Mu. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat-sangat terbukti. Hari ini Tuhan, berkenanlah Engkau mendengar setiap doa yang kami naikkan di tempat ini. Berkenanlah Engkau mendengar teriakan kami meminta-minta tolong pada Engkau. Pulihkan kami semua, pulihkan keadaan kami, pulihkan Indonesia, pulihkan bumi. Dan kami tahu hanya Tuhan yang bisa melakukan terobosan-terobosan dalam pemulihan ini. Engkau bisa membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada bisa menjadi ada. Dan kami tetap percaya, kami pasti tetap menjadi juaranya. Kami tetap akan menjadi pemenang dalam wabah ini. Kami pasti bisa melewati semua hal karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkenanlah Engkau menunjukkan jalan-jalan-Mu di tengah wabah ini, untuk kami tetap melihat bahwa sesungguhnya Tuhanlah tempat perlindungan kami. Tuhanlah penolong dalam kesesakan kami. Tuhanlah yang membuat kami tidak takut lagi sekalipun bumi berubah. Berkat-Mu atas keluarga kami, Berkat-Mu atas pekerjaan kami, Berkat-Mu atas setiap rezeki yang akan kami terima dan tetap terima di tengah-tengah kesulitan wabah ini. Berkat-Mu juga yang akan mendukung imun kami terus terjaga. Kami menjadi orang-orang yang tidak gampang dikalahkan oleh COVID-19. Kami menjadi orang-orang yang diberi kekuatan baru, berjalan tiada lelah, berlari tiada lesu, seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kepak sayapnya. Dan dengan penyertaan Tuhan, kami pasti bisa melewati badai COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami terima setiap berkat-Mu lewat doa yang sudah kami naikkan. Seraya kami percaya, sebab itu kami berkata-kata, bahwa barang apapun yang kami minta di dalam nama Yesus, maka Engkau akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalamnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya, bersama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur buat hari ini. Semua diberkati Tuhan, amin. Mari bagi berdiri sama-sama, menikmati kebaikan Tuhan. Kita akan pulang dari tempat yang membawa kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhanku menyertai aku dan melindungi aku.
yang di surga, terima kasih, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Sore hari ini kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Bahkan kami juga sudah diberkati lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu lah pegangan hidup kami. Firman-Mu lah benteng hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami sehati berdoa untuk Pastor Julius Parapat. Berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati kesehatannya, keluarganya, pelayanannya Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, kemanapun hamba-Mu melayani, Tuhan menyertai dan memberkati. Berkati tim yang sudah melayani dalam ibadah yang ketiga pada hari ini. Kami percaya jerih payah kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Kiranya Tuhan terus pakai setiap kami hamba-hamba-Mu untuk lebih lagi Tuhan. Kami memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Sehingga pelayanan kami, semua yang kami lakukan di tempat ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tidak ada satupun kami yang hadir sore hari ini yang tidak diberkati Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Semuanya ditolong Tuhan. Terima kasih. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini Tuhan, kami rindu Tuhan. Tuhan berkati gereja kami di tempat ini. Berkati Hotel Ciputra, Mall Ciputra. Berkati GBI Rem. Dan kami siap untuk menerima berkat-berkat yang luar biasa. Yang kami percaya dan yakini semua berkat-berkat itu datangnya dari atas, dari Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Arahkanlah mata hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala, katakan amin. Ketika saudara mendengar, saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang saudara kerjakan di tahun 2020 ini, Tuhan tetap membuatnya berhasil. Saudara tetap naik tahun ini. Saudara tetap menjadi kepala tahun ini. Saudara tetap hidup dalam kemenangan lepas kemenangan. Kemanapun kaki saudara melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang saudara minta di tahun 2020 ini, Bapa yang baik tetap memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai Ia datang pada kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Shalom jemaat Tuhan. Mari sama-sama menyembah Tuhan di ibadah online pukul 7 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466700008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini ya. Tuhan Yesus memberkati.